Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosneli Wahyuni Setiotirin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan paparan mengenai pelayanan publik berbasis digitalisasi dengan judul Dinamika Perkembangan Kebijakan Publik di Indonesia. Latar belakang mengapa saya memilih topik ini karena digitalisasi saat ini menjadi kata kunci wajib bagi setiap institusi pemerintahan maupun swasta dalam mengembangkan strateginya. Terlebih, kebijakan pembatasan akses selama masa pandemi semakin memaksa lembaga pemerintah ataupun swasta membuka alternatif akses layanan kepada masyarakat melalui sarana digital. Pada akhirnya, pandemi memaksa setiap organisasi publik untuk mampu membuka diri, bertransformasi ataupun berubah secara cepat dan dengan berbagai cara agar dapat survive dan beradaptasi dengan tuntutan digitalisasi pelayanan publik selama pandemi. Bahkan konsep kepemimpinan digital pun diperkenalkan untuk memastikan setiap institusi mampu beradaptasi dengan digitalisasi. Fenomena serba digital ini bukan berarti langsung berdampak positif. Penelitian Josh Bersin 2016 berdasarkan penelitiannya, terdapat temuan fundamental bahwa institusi yang akhirnya berhasil beradaptasi dengan cepat bukan lembaga yang sekedar do digital, melainkan lembaga yang bertindak digital atau act digital. Artinya, mereka menerapkan seluruh model manajemen baru yang benar-benar berbasis digital dan dipimpin langsung oleh pemimpin mereka, bukan sekedar mendigitalisasi semua hal. Persoalannya adalah dalam proses bisnis organisasi pemerintahan saat ini yang sedang mengalami demam digitalisasi, masih terdapat gap di antara para pemimpin di masing-masing unit kerja antara do digital dan act digital. Pada kenyataannya, di Indonesia saat ini kebiasaan do digital sangat tampak terjadi. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani di tahun 2022 bahwa saat ini pemerintah memiliki 24.000 aplikasi yang tersebar di berbagai kementerian atau lembaga dengan 2.700 database yang dimiliki masing-masing. Masing-masing aplikasi berjalan sendiri-sendiri dan tidak interoperable. Hal ini berdampak pada pemborosan anggaran negara yang terus-menerus terjadi. Dapat dibayangkan besarnya biaya operasional yang dikeluarkan pemerintah selama bertahun-tahun akibat sikap yang sekedar do digital tanpa ada implementasi act digital yang seharusnya. Dalam hal ini, tuntutan ideal penerapan digitalisasi di seluruh proses bisnis organisasi perintah (DASOLEN) pada kenyataannya masih terbatas pada melakukan penerapan teknologi informasi tanpa berubah menjadi kebiasaan atau budaya digital (DASEIN). Lalu bagaimana kunci merubah organisasi pelayanan publik transformasi organisasi yang demam digital ini agar mampu menciptakan budaya digital yang seharusnya act digital? Problemnya adalah problem statement, bagaimana gambaran dimensi kunci untuk memastikan organisasi pelayanan publik di Indonesia mampu merubah transformasi organisasi agar tercipta budaya digital atau act digital. Tujuannya adalah memperoleh gambaran dimensi kunci untuk memastikan organisasi pelayanan publik di Indonesia mampu merubah transformasi organisasi agar tercipta budaya digital atau act digital. Fenomena serba digitalisasi pelayanan publik ini saya analisis dengan dalam satu dasawarsa terakhir. Muncul berbagai produk digital yang sebelumnya sangat asing dan secara mendadak menjadi lazim didengar. Sistem aplikasi, artificial intelligence, big data, blockchain, hingga cloud computing, dan seluruhnya menjadi demam tersendiri dan berujung pada culture shock bagi banyak organisasi pemerintahan. Seluruh organisasi tiba-tiba berlomba untuk membuka diri dan menerapkan berbagai produk digital tersebut dalam pelayanan publik jika tidak ingin dianggap tertinggal. Seluruh proses bisnis organisasi pelayanan publik secara cepat didorong untuk sedemikian rupa menyesuaikan diri dengan konsep-konsep digitalisasi tersebut. Dari sisi tata kelola, hal ini secara positif menggambarkan adanya perubahan paradigma sistem tata kelola dari closed government menuju open government. Beberapa ciri dari penerapan konsep open government antara lain adalah adanya transparansi, partisipasi, dan kolaborasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hadi et al. 2020. Digitalisasi pun seakan menjadi jalan keluar untuk menunjukkan open government telah diterapkan di pelayanan publik. Di Indonesia,
pemerintah telah memberikan payung kebijakan agar digitalisasi dapat berjalan dengan cepat. Pada tahun 2018 tadi dikeluarkan Peraturan Presiden Perpres nomor 95 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perpres ini menjadi payung hukum yang kuat tentang adanya tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik. Inti dari Perpres ini adalah kematangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di pemerintahan hingga level integrasi, di mana integrasi mulai dari antar perangkat daerah hingga antar pemerintah daerah dan ke pemerintahan pusat. Fenomena digitalisasi secara cepat ini menghasilkan banyaknya sumber daya IT yang dikerahkan dan diciptakan oleh berbagai instansi pemerintah dan pada akhirnya berdampak pada munculnya ribuan aplikasi dan pusat data yang dimiliki oleh pemerintah. Hal ini tidak hanya oleh Menteri Keuangan yang menstate adanya 24.000 aplikasi yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah, tetapi juga diakui oleh Menkominfo bahwa dalam rangka electronic government diketahui bahwa berbagai lembaga ini di berbagai level kepemerintahan telah menggunakan 2.700 pusat data dan hanya 3% yang berbasis cloud. Sisanya bekerja sendiri-sendiri, yang mengakibatkan sangat sulit untuk menghasilkan satu data sebagai implementasi data-driven policy di Indonesia. Pemborosan aplikasi ini tidak hanya berpotensi menimbulkan pemborosan bagi keuangan negara, bahkan beberapa pihak berpendapat banyak aplikasi justru membuka celah praktik korupsi terutama dalam pengelolaan keuangan. Hal ini tergambar dari banyaknya Pemda yang menggunakan aplikasi masing-masing dalam perencanaan keuangan dan tidak terintegrasi dengan sistem perencanaan penganggaran pusat, di mana seharusnya pemerintah daerah memaksimalkan penggunaan aplikasi untuk tujuan pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD. Masih lemahnya digitalisasi layanan publik, kondisi merebaknya digitalisasi dalam satu dasar terakhir menggambarkan bahwa selama ini unit-unit kerja pelayanan publik telah terjebak dalam culture shock digitalisasi yang sekedar do digital tanpa adanya perubahan kebiasaan pegawai untuk bersikap act digital. Belum berubahnya kebiasaan pegawai untuk bersikap act digital atau memanfaatkan fungsi digital tergambar dari masih lemahnya pemanfaatan cloud sebagai basis penyimpanan data yang hanya 3% dan banyaknya aplikasi yang tidak terpakai, aplikasi atau website yang sudah lama tidak terpakai namun masih hidup berpotensi melahirkan ancaman baru mulai dari anggaran, data yang simpang siur hingga sistem keamanan. Masih lemahnya digitalisasi layanan publik di Indonesia juga tergambar dari hasil survei United Nations melalui e-Government Survey tahun 2020 yang telah merilis tingkat adopsi sistem e-government yang dilakukan berbagai negara sebagaimana dikutip dari Budianta 2020. Dalam laporan tersebut, Indonesia masuk dalam jajaran dengan tingkat implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik pada peringkat ke-88 dari 193 negara. Menurut Budianta di tahun 2020, hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi dalam memberikan pelayanan masih perlu untuk lebih ditingkatkan dan menjadi hal yang penting. Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik telah menjadi perhatian di seluruh negara. Menurut Budianta, Indonesia juga masih tertinggal apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Indeks SPB ini diukur dengan memperhatikan beberapa komponen, yaitu cakupan dan kualitas layanan pemerintahan digital, status perkembangan infrastruktur digital, dan kecakapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan layanan e-government. Salah seorang pejabat Kemenpan RB pada pemberitaan GNVI 2022 mengutarakan bahwa saat ini belum ada instansi pemerintahan dengan predikat kematangan SPBE yang menyentuh tingkat memuaskan. Rekor tertinggi tahun 2020 dan 2021 ialah pada tingkat sangat baik, yakni sebanyak 9 instansi pemerintahan dengan persentase 1,74%. Evaluasi SPBE tersebut dilakukan terhadap 517 IPPD. Mayoritas berada pada tingkat cukup dengan presentasi sebesar 44,10%, yakni sebanyak 228 IPPD. Adapun indeks SPBE nasional pada tahun 2021 ialah sebesar 2,24%. Sementara sisanya masih terdapat 120 IPPD dari populasi yang belum dievaluasi pada tahun 2021. Kondisi di atas menggambarkan bahwa
organisasi di pemerintahan umumnya belum sepenuhnya menjadi organisasi pembelajar di era disrupsi digital saat ini. Seharusnya jika mengacu pada pendapat Supriyadi di tahun 2021, disrupsi lingkungan strategis yang terjadi saat ini dapat menjadi pemicu dan pendorong bagi organisasi untuk mampu bersikap adaptif. Sikap adaptif tersebut bisa diwujudkan bila organisasi mampu belajar dengan baik. Dengan demikian, kondisi perkembangan digitalisasi di organisasi pemerintahan saat ini umumnya menunjukkan sikap yang belum adaptif. Faktor krisis keberhasilan digitalisasi layanan publik, transformasi, dan pemimpin digital. World Bank di tahun 2002 menggambarkan 4 fase pengembangan e-government, yakni present, kehadiran, interaction, interaksi, transaction, transaksi, dan transformation atau transformasi. Model serupa disampaikan oleh Gartner Research Gupta 2004. Sebagaimana dikutip dari Nugraha 2018 yang mengajukan model The Value Chain of E-Service, di mana model ini terdapat 4 tahap yang secara khusus dikembangkan dalam konteks e-governance. Keempat fase pengembangan dalam The Value Chain of E-Service meliputi 1. Kehadiran, yaitu memunculkan situs web di internet. Dalam tahap ini, informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat ditampilkan dalam situs web pemerintah. 2. Interaksi, yaitu web yang menyediakan fasilitas interaksi antara masyarakat dan pemerintah. Dalam tahap ini, informasi yang ditampilkan lebih bervariasi seperti fasilitas download dan komunikasi email dalam situs web pemerintah. 3. Transaksi, yaitu web pemerintah daerah yang selain memiliki fasilitas interaksi, juga dilengkapi fasilitas transaksi pelayanan publik dari pemerintah. 4. Transformasi, yaitu dalam hal ini pelayanan pemerintah meningkat secara terintegrasi, menurut Gupta di tahun 2004. Dalam 4 fase tersebut, pada dasarnya kehadiran digitalisasi di Indonesia telah melewati tahap ketiga, yakni transaksi, di mana masyarakat maupun aparatur sudah mulai terbiasa atau dibiasakan dengan transaksi pelayanan publik yang bersifat digital. Namun, jika dilihat dari sisi fase keempat, yaitu transformasi, maka saat ini pelayanan publik yang terjadi belum atau masih dalam proses menuju tahap integrasi. Menuju tahap transformasi inilah yang diharapkan oleh Menteri Keuangan dan Menkom Info, di mana digitalisasi tidak dimaknai hanya dengan sekadar membuat aplikasi atau merubah proses bisnis pelayanan publik menjadi online, tetapi justru merubah seluruh proses pelayanan publik untuk dilakukan secara terintegrasi baik dari sisi aplikasi hingga data. Menurut Budianta, transformasi digital lebih luas dari hanya merubah layanan menjadi online, namun bagaimana mengintegrasikan seluruh area layanan hingga menghasilkan perubahan proses bisnis dan mampu menciptakan nilai yang memberikan kepuasan kepada pengguna layanan. Namun demikian, hal tersebut tidaklah mudah. Kemudahan penerapan teknologi transformasi informasi atau transformasi digital bergantung atas perilaku kebiasaan dari pegawai, sehingga pemberdayaan dan pemimpin sangat diperlukan meningkatkan kebiasaan digital. Quo dan Lee di 2011. Menurut Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara KASN Profesor Agus Pramunsito, sebagaimana dikutip dari KSN Go ID di tahun 2022, transformasi digital harus mengubah cara-cara lama dengan sistem baru yang serba cepat dan tak terbatas. Untuk mewujudkannya, diperlukan kerja yang kolaboratif antara pemerintah, sektor privat, dan masyarakat. Transformasi digital membuat birokrasi lebih agile itu lincah dan lebih cepat. Transformasi digital membantu dalam proses pembuatan kebijakan publik. Transformasi digital harus membuat pemerintah lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat, seperti mendengar aspirasi mereka. Lebih lanjut, dalam hal transformasi digital, kapabilitas pemimpin organisasi di dalam organisasi untuk melakukan digitalisasi menjadi faktor krisis yang sangat menentukan kemampuan organisasi tersebut bertransformasi. Seorang pemimpin organisasi tentu akhirnya akan dituntut kemampuannya untuk meningkatkan kapabilitas organisasi dan pegawai di bawahnya untuk mampu melakukan perubahan digital. Faktanya, banyak pemimpin organisasi seperti di unit kerja di pemerintahan yang gamang menghadapi hal ini dan tidak mampu mendorong SDM di bawahnya untuk benar-benar mendayagunakan aset digital yang dimiliki secara maksimum. Akhirnya, organisasi yang dipimpinnya justru terjebak dalam fenomena penerapan aplikasi IT yang canggih, namun tanpa ada perubahan kebiasaan pegawai yang signifikan dalam menerapkannya. Culture shock. Dalam konteks tersebut, pemahaman pemimpin menjadi kunci penting untuk memastikan bahwa digitalisasi layanan publik dapat berjalan.
Menurut Kemenpan RB di tahun 2001, dengan hadirnya kepemimpinan digital, maka pemimpin mampu untuk mendayagunakan aset digital yang dimiliki oleh pegawainya untuk dapat mencapai tujuan organisasi pelayanan publik. Pemimpin digital memanfaatkan teknologi digital yang dihubungkan dengan proses bisnis masing-masing instansi pemerintah dalam melakukan transformasi layanan. Penggunaan teknologi digital saat ini merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan dalam proses bisnis pemerintah, baik di instansi pusat maupun daerah. Pemanfaatan teknologi dapat digital dituntut untuk diwujudkan dalam transformasi layanan publik. Sebagai penutup, tuntutan digitalisasi pelayanan publik di organisasi pemerintahan saat ini belum berubah menjadi kebiasaan digital atau ek digital. Umumnya, organisasi pemerintahan masih berupaya tampak digital namun belum adaptif dalam melayani publik. Organisasi pelayanan publik saat ini masih perlu pengembangan diri agar mampu bertransformasi secara ideal di era digital. Salah satu kunci dalam transformasi yang diperlukan saat ini adalah dengan menghadirkan pemimpin digital di setiap unit kerja pemerintah dan pemimpin digital yang akan berhasil dalam pemimpin yang mampu bersikap wirausaha, yakni dengan memberdayakan organisasi yang dipimpinnya dan memberdayakan seluruh pegawai yang di dalamnya, empowerment untuk bersama-sama merubah sikap dan kebiasaan dari do digital menjadi act digital. Demikian paparan tentang pelayanan publik berbasis digitalisasi dengan judul Dinamika Perkembangan Kebijakan Publik Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.